Assalamu ala manittabal huda wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil imani wal islam waladhi amarona fi qawmati si'ati din islam wa ita zakah wa siyam wa gharini min arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina huddina walau karihal kafirun wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah walau karihal musyrikun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa sari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arsyus samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina fisarru ibadzaro ibal kadina ghaidu wal afin anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dumateng ngarsanipun sapa ya tak sebut niki Bani Mbah Sater Diharjo, semua yang terutama yang saya sayangi semuanya, saya kasih yang sayangi, juga tidak terlibat sebagai kakak yang lebih tua dari saya yang terhormat, lebih terhadap walaupun toh pernah adik juga tersayang juga terhormat Bapak Hardi Wiryanto. Di sini saya selaku pembawa Maidah Hasanah yang disebutkan bahwa saya itu ya nek jane ya rasah nyebut kiyaine nek haji ini pengen tak akoni memang saya sudah naik haji. Nek kiyaine itu saya bukan kiai ya sing penting iso ngono wae. Karena dalam Islam setiap pribadi muslim dari Islam ini alhamdulillah keluarga turun Mbah Sater itu hampir 3/4-nya itu berkeyakinan Islam. Itu semuanya itu diwajibkan dan untuk berdakwah, untuk menyampaikan, mengajak ajakan terhadap agama kita. Jadi penyebar agama itu tadi diwajibkan hanya semua untuk setiap pribadi Islam, seperti mukminin itu diwajibkan untuk menyampaikan agama. Wa qul haq wa qala muro balighu ani walau ayah. Katakan walaupun itu bisanya cuma seayat, dan katakan pula walaupun itu memang pahit dirasakan tapi sebagian obat. Yang terhormat saudara-saudara yang lebih tua dan adik-adik keluarga yang saya sayangi semuanya. Ini saya diperintahkan untuk menyampaikan halal bihalal dan silaturahim. Ini silaturahmi kalau di sini tulisnya, silaturahmi kalau bahasa Jawa. Nah, dalam bahasa Arab silaturahim yang benar itu. Dan halal bihalal itu pun juga itu dalam bahasa Arab. Itu yang diadakan setiap habis menunaikan ibadah bulan Ramadan, kita diadakan kumpulan reuni yang seperti ini. Ya, ini terjadi hanya di Indonesia. Kalau di luar negeri sana di Arab dalam apa namanya itu yang baca Islam tidak ada kata halal bihalal pertemuan itu enggak ada. Nah, halal bihalal yang penting kita itu adalah saling memaafkan antara satu dan satunya. Silaturahmi, silaturahim, hubungan, rohim kasih sayang. Yang dikasih menjadi sayang, tapi yang disayang yang dikasih belum betul disayang. Kasih sayang hubungan silaturahim. Yang terhormat semuanya hadirin, hadirat, keluarga besar Simbah Kromo Diharjo yang kami sayang dan kami hormati.
Kata-kata halal bihalal pertemuannya itu dicetuskan dulu semenjak tahun 1445 kita merdeka ya, kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada waktu itu 3 tahun kemudian itu almarhum Presiden Insinyur Haji Soekarno pada waktu mencetuskan, kok setelah kemerdekaan kok keadaannya kok kurang, semangatnya kurang dan masih tergores di dalam hati. Kemudian Presiden Insinyur Haji Soekarno tadi memanggil kiai yang dari Rembang, kalau tidak keliru namanya Wahab Hasbuh. Jadi dipanggil di Rembang untuk mengadakan pertemuan seluruh umat, terutama ya umat Kuala semua Indonesia itu dipanggil dan semua tokoh-tokoh yang ada di situ. Nah, juga diadakan pertemuan halal bihalal, pertemuan tadi saling mengisi kemerdekaan. Nah, inilah sampai terjadi sampai sekarang. Jadi yang penting dalam halal bihalal tadilah saling memaafkan. Manusia itu anane al insan mahanul khoto wanisian, menungsai panggonane lali lan luput. Mula wong nek iso nahan amarahe kados wonten ing ayat Al-Qur'an sebagaimana Al-Hujurat 13 meskandung. Dzuribat a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzuribat alimul zillatu wa aina sutu ila bihablim minallah. Minan nas wa minallah. Dheweke niku bercerai apa itu diliputi kehinaan dimanapun dia berada, kecuali dia itu berpegang teguh pada tali agama Allah, hablum minanas, hablum minallah secara vertikal horizontal dan hablum minas secara vertikal. Jadi siapa orang yang mau berpegang teguh pada tali agama Allah dan tali silaturahim, tali kepada sesama manusia, itu mereka akan memperoleh kebahagiaan di dunia wa fil akhirah. Kepada yang terhormat dan yang tersayang adik-adikku, mohon tausiah yang akan sampaikan insya Allah ya mungkin ada sedikit menyentuh perasaan yang pendengarnya, tapi bagi saya itulah obat bagi yang mau mengalaminya. Kita kebahagiaan di dunia ini adalah kebahagiaan fana. Seperti tadi kita pagi-pagi belum siap, satu baru menunaikan sholat duha. Nah, acaranya jam berapa harus dimulai, saya itu belum siap. Sampai sandalnya kayak gini lah. Saya dipanggil untuk datang ke sarean untuk memimpin tahlil pada waktu itu. Walas aku yo lah ngesang-ngesai anu wae yo lali. Sampai di sarean pas selesai jam 9 dan mulai jam yang ini nanti mangke harus segera dimulai. Setelah saya datang sini saya tunggu, ini jam 11 kurang berapa saya duduk pedes pokoknya. Lah kok ini waduh jam 11 baru mulai tadi. Jadi ya sedikit rada sudah capek. Dumateng ngarsanipun hadirin hadirat keluarga besar Simbah Sayat Kromarjo ingkang kula hormati, ingkang kula sayangi. Bilih kula matur sepedahan malih. Kalau wau kebahagiaan itu tidak hanya kebahagiaan di dunia, tapi kebahagiaan juga mengharap keabadian hakiki di akhirat. Yang kehidupan di dunia itu kalau dipikir itu kehidupan bagaikan kehidupan yang fana, itu kehidupan ngapusi ora kabeh yang tenanan. Kalau kehidupan yang yakin adalah kehidupan yang nanti kita alami di akhirat. Tetapi kita tidak boleh mengecewakan, tidak boleh meninggalkan kehidupan kita di dunia ini. Wabtaghi fima ataqawwah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaika walabtaghil fajata fil ar. Innallah al-ayah. Terus carilah kebahagiaan yang ada di akhirat.
Karena keadaan akhirat itu kehidupan yang layak, yang lebih sempurna dibanding kehidupan di dunia. Tapi jangan melupakan kehidupanmu di dunia ini dan berbuat baik sesama hidup. Jadi setelah kita itu mendapatkan kehidupan, mencari kehidupan di dunia, tidak boleh kita itu berbuat kerusakan, keonaran di dunia ini. Buat baiklah kepada sesama hidup, apalagi terhadap keluarga besar Mbah Satrio Madjo seperti ini. Yang terhormat semuanya, keluarga besar Mbah Satrio Madjo ingkang kula hormati. Di dalam ayat Quran surah Az-Zuriyat ayat 113 menurut saya. Di sana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alna quluba lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayat. Di sini disebutkan ayat hei menungso ya ayyuhan nas. Sapa sing merumangsa dadi menungso itu apa disebut sini. Jadi bukannya ya ayyuhalladzina amanu tapi ya ayyuhan nas. Inna khalaqnakum min dzakarin, sehingga Allah itu menjadikan kamu dari min dzakarin unsa, dari golongan lanang, dari wong lanang lan wong wedok. Wong lanang dan wong wedok. Wa ja'alna, dan dari itu didaleki pira-pira suku. Tetapi dia Allah Ta'ala mengatakan bahwa supaya ta'arufu, saling kenal mengenal, dan di antara mereka semuanya yang paling utama siapa ada atqakum, orang yang paling takwa di sisi Allah. Jadi kita itu apalagi kok rombongan dari saya Madjo ngasih orang do kenal. Ini aku dewe ya ora kenal. Mungkin nanti kenalkan dulu ya, aku dewe ya akeh ora kenal. Ora kenal ki sapa ki, putrane sapa, jenenge sapa, mantune sapa, ini terkadang saya ya belum paham. Nah, mbok menawa kepada hadirin semuanya aja kenalkan pada saya dulu ya, sebelumnya ya. Ini waktunya ya setengah jam yang punya Allah Siti. Radio apa-apa ya. Nah, saya itu keturunan dari Mbah saya Madjo, dari yang nomor 2, dari Mbah yang terkenal bukan Mbah Tarik, Mbah dulu memang jadi Tarik, dipanggil Mbah Tarik. Neng nama itu Mbah Musman, setelah tua ditambah Sastro Harjo, ada Mbah Musman Sastro Harjo. Saya di sini nomor piro ya? Nomor 4. Nama anak yang nomor 4. Yang nomor pertama ada ini kakak saya, Pak Asnuri Hadinoyanto, yang menurunkan beberapa jadi sak rombongan Pak siapa tadi Mbah Musman itu sudah jadi piro-piro orang yang gerombokan tadi. Nah, kalau anak saya dan istri saya mungkin saya nggak bisa datang, pas kemarin itu penyakitnya itu ya sudah tidak hanya jadi sekarang saat penyakitnya itu dia memiliki penyakit darah tinggi, punya penyakit gangguan underdel dalam ini ya yang menjadi itu. Ya mudah-mudahan saja segera sembuh. Ini hari ini pas hari hari kontrol nih, hari kontrol kekan Saras. Sudah berapa bulan, 4 bulan yang ini mungkin itu dia itu berobat di sana. Nah, mungkin bisa datang. Nah, anak-anak saya yang lainnya itu tadi yang menjadi antara yang sini tadi itu anak saya mungkin tidak ada yang kenal. Itu masih single, itu juga yang ponakan saya itu ya masih single semuanya. Tapi ya ketemu njur wah saya ayo ki tunas kondi ku ya tak kira ki oh ya wah iki saya keturunan Bani itu masih bagaimana nih masa mahram atau tidak. Ya dimateng sedaya para hadirin dan hadirat ingkang kula hormati. Bila kebahagiaan hakiki itu tidak ada di dunia, mari kita meraih kebahagiaan lebih hakiki, ada kebahagiaan di akhirat. Maka kepada semua yang sudah mengenal terutama Islam sebagai agamanya, itu ya tidak bersifat kita itu mengajak ya, karena
la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Sedangkan mengajak orang yang sudah beragama tidak dilarang, nggak boleh. Ini ada undang-undang ITT, nanti ada itu banyak intel yang ada di sini, yaitu bisa nanti salah ucap sedikit saja bisa dikenakan sanksi. Nah di sini saya tidak berdasarkan dakwah akbar termasuk penjuru, tapi niat saya itu mengajak rombongan ini jangan mencapai kebahagiaan di dunia saja, tapi marilah kita raih kebahagiaan yang lebih hakiki, yaitu kebahagiaan di akhirat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, surganya Allah. Nah, bagaimana cara meraih rahmat dari Allah? Adalah ati Allah wa ati Rasul. Percaya kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, kepada adik-adik dan semua yang masih belum berumah tangga mungkin lebih mengetahui bahwa kamu semua itu masih anak, masih ada harapan. Kita harus bisanya itu berpikir yang lebih jernih, bisa membedakan antara hak dan batil. Nah, sebagai orang tua pun juga harus bisa menuntun ke dalam arah yang lebih benar. Jangan hanya mencarikan apa itu kebutuhan hidupnya hanya di dunia saja. Tadi saya itu membayangkan setelah sampai di dalam Mbah Kesarian itu tadi, membayangkan itu orang itu sudah dulu Mbah saya itu terkenal, orangnya itu orang berwibawa dan dia itu adalah lurah di wilayah Kalungan sini. Nah itu setelah sedo itu ada di makamnya di Bandungan sana. Nah sedo ini Mbah saya itu menjadi pemikiran atau menjadi apa itu namanya, menyontoh bahwa kehidupan saya itu besok juga akan mati. Nah mati itu apa? Mati itulah sowan wonten ngarsanipun Allah SWT, mempertanggungan jawab segala amal kehidupan, segala semua kehidupan itu adalah nanti ditata, direkam oleh Allah. Iki tanganmu, iki sikilmu, iki lambemu dan sebagainya. Jadi salamatul insan fil hidisisan, selamat lan tilangan wong tergantung saka lisannya, itu nanti itu yang lebih berat timbangannya, timbangan keburukannya. Nah maka di dalam bulan ini kita mencari keridhaan Allah, saling memaafkan, terutama anak-anak itu masih kecil tadi yang bilangkan terhadap ibunya, ridha Allah wa ridha walidain wa sunti ridha wa sunti walidain. Ridhonya Allah dan ibunya, ridhonya Allah, ridho ibu bapak. Sedangkan kemarahan murkanya Allah juga kemarahan ibu bapak. Maka yang paling banyak itu dalam dosa yang terjadi dalam masyarakat itu terutama itu anak-anak terhadap orang tua. Demikian juga orang tua terhadap anak, karena jengkelnya, itulah akhirnya dia mengatakan kata yang tidak sopan, tidak baik. Demikian dari kakak terhadap adik, adik harus sayang terhadap kakak, kakak pun harus mengayomi terhadap adik-adiknya. Jangan sampai orang mengarah kemarin. Tapi ayat yang saya sampaikan tadi itu ada terjadi dalam yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 132. Nanti bagi yang sudah hafal ya alhamdulillah, bagi yang belum silakan buka. Jadi orang itu kalau yang bisa tadi alanya wong sing akeh sing bisa menahan marah kemarahane, sing menahan kemarahane lan meni maaf malang wong liya, itu dhewe wong sing luwih utama. Lan menafakan sebagian daripada hartanya yang sing summa sugih, ya kudu bisa memandang keluarganya yang kekurangan itu bisa dibantu. Bantunya tidak hanya bantu harta benda saja, omongannya pun
kata-kata pun itu juga bisa untuk memberikan bimbingan bantuan yang lebih utama. Yang terhormat kepada hadirin hadirat keluarga besar Mbah Said Romo Hajo yang keluarga nanti. Waktunya masih nganu. Nah, 2 menit lagi wadah tinggal baca ini konsepku pirang-pirang Quran sampaikan. Artinya apa sebenarnya? Enggak saya itu enggak. Aku mau nek lali, banyak yang lali ya konsep jadi di sini tadi. Ya, tapi karena waktu yang sudah sangat terbatas. Hanya saya tuh yang akhir kata yang saya ucapkan, kalau bisa dulu itu ya masih mungkin 5 menit loh mintanya loh. Dulu itu saya sekolahnya itu di Kristen, pendidikan Kristen. Itu tahu ya SMP-nya SMP Kristen lah itu. Malah keluarga saya jadi sama Pak Roni, Dek Muniarti, Pak Bumuntamah, terus sampai ke Mas Dik Unarno. Nah itu semuanya itu keluarga dari keluaran dari alumni SMP Kristen dulu. Tapi saya di dalam ajaran Kristen itu saya ikuti bagaimana saya pikir, tapi saya tekun dalam aturannya itu ya tidak mau saya itu nyimpang seko apa yang diharap itu tidak. Nah, saya malah nilai saya dalam agama itu kalau enggak 8 menilai saya itu dalam agama Kristen. Tapi pikiran saya itu mendapat hidayah dari Allah. Saya pikir mana yang hak dan mana yang batil. Saya pikir saya tekun. Pada saya itu di luar siapapun juga saya hanya berpikir dan hati seperti mendapat hidayah dari Allah yang Maha Kuasa. Hingga saya itu Islamlah sebagai agamaku yang saya pilih. Demikian juga dua kenal ya, di Edi Rianto itu sudah meninggal, semoga almarhumnya diterima di Allah yang Maha Kuasa. Dulu pada waktu itu sekolah dia itu tidak ada yang membayarkan. Pada waktu bapaknya dulu memang ya ada masalah yang dulu itu. Dia didatangi dari instansi yang tertentu. Dia menjatakan kamu tak sekolah ke, tak kuliah ke, tak biayai sampai selesai. Tapi dengan syarat kamu harus masuk agama Nasrani, harus menyebarkan jadi pendeta saja gitu. Nah dia itu memang terus terang mengatakan, aku gini wong saiki ora salat. Ya ben aku ini aku jiwaku tetap Islam. Ya, dia itu mengatakan gitu. Aku tetap semua kere yo ben tak lakonan ning alam donya ora di wong gedhe ora apa-apa. Itu ternyata yo yakin saya bilang gitu tuh. Dia omong terus terang dengan saya. Ya itu alhamdulillah itu dia sudah wafat. Insya Allah segala ucapan dan niat mereka itu diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa. Dan alhamdulillah istrinya itu kayak tekun nggak isu ngadan wah sing masjid aku ya alhamdulillah ya penerusnya daripada suaminya yang dulu. Dan ini kepada sang semuanya mohon kita tinjau kembali kepada keluarga saya semuanya mudah-mudahan memberi hidayah di Allah Ta'ala. Kita tinjau kembali bagaimana, apakah sudah layakkah keyakinan yang kita miliki. Kalau sudah ada kiranya dia meragukan, ya kita kehidupan di dunia, di akhirat itu kehidupan yang hakiki, perjalanan yang tidak sedikit, yang sangat jauh. Dan apabila kita tersimpang atau apa nama itu sampai menyeleweng, Allah Ta'ala itu memberikan al-jannah dan an-nar, narwami neraka yang disediakan. Seperti tadi ayat yang disampaikan Pak siapa tadi? Pak yang yang waktu enggak ya ora kenal Pak paham Pak ya itu ayatnya sediakan yang terakhir apa? Anfusakum wa ahlikum naro. Ini jagalah, pelihara dirimu, pribadimu dan keluargamu. Keluarga semua ini keluargamu, sahabat keluarga. Dari apa? Dari api neraka, perikan jasa benar neraka. Jadi caranya cara memeriahnya ini saya terus terang saya sampaikan. Nggak bisa keluarga mbah saya termasuk jangan ada sampai masuk penghuni neraka. Kalau bisa semuanya masuk surga yang dijadikan Allah yang Maha Kuasa. Hanya
arep nguraikan ayat yang kedua tadinya diuraikan ora rampung setengah jam ya, ini waktunya sudah terlalu mepet. Ya mudah-mudahan sedikit saya sampaikan terus terang saja. Wa man ahsan qala mimang da'a ila Allah wa amila sholiha. Ora ana pangucap sing luwih utama luwih luhur budi pekarane kejaba mengajak marang agama Gusti Allah. Wa takum minkum ummatin yad'una ila khairi wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Kudune ning ana ya jane ana ki pancen ana. Sak glombongan sing ngajak marang agamane Allah, sing ngajak marang kebetikan ninggalke barang kang mungkar. Aja mengkoni dhewe golongan sing muflihun dibalik. Mekaten ingkang kula aturaken jane iso akeh tak uraikan ya jane kula iku jane niku berhak memiliki apa itu namanya? Memiliki hak untuk berbicara. Kula nggih ijazah niki ijazah mubalik. Kadang mubalik awaliyah dari ijazah itu tandatan dari provinsi. Ning saya mboten pelaku. Ayo ora keluarga dhewe ora nganggokke. Tapi iki jane kula meh mboten purun. Kadang niki dikanggekake ya alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang saya uraikan itu membawa manfaat dan berkah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu karim. Minal aidin wa faidin. Semoga semua yang hadir di karun sehat selamat bisa bertemu dengan tahun yang akan datang. Dan saya tuh ya nak kamu jauh dibukamu ya. Nak dibuka ini sini. Ya mungkin ini peringatan Gusti Allah Taala niku nganu. Uripe apa jenenge? Ya mungkin wis kaya dene sitipe wis putih, untune wis entek. Lambene sing pliyut, rambute putih kabeh. Nih, balunge nek tangi sikile dengkule wis lara, boyoke ya wis lara. Ini peringatan dari Allah Taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman yuhya anin nar wa qad khala jannah fa qad jannah walakat kaliru Mbak. Qul nafsin dha'iqatul maut fa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman yuhya anin nar wa qad khala jannah fa qad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan memang kehidupan dunia tidak sebagai sumi mati. Mbah kula niku mbah 40 tahun kas, mbah 30 tahun kas mati kula niku. Saestu niku. Lah mengko nek njataken kan sapa sing ngoceh pinyanane kae mati pas urip. Ya ampun ngoten nggih. Niki dene elek-elek saudara tua. Saudara tua berhak untuk memberikan tausiah terhadap tidak ada yang berani memberikan sama. Karena apa? Lain agama. Kalau saya keluarga saya berikan tahu karena perintah dia Maha Kuasa. Nek wong liya luweh-luweh nek tugas gak tegal. Masuk ben ada tanya jawab di dalam alam kubur itu masalah kau sakor kulo dengan musallin. Apa sebab kok mlebu neraka sakor? Sebab aku mbiyen ninggalake salat. Jadi ada kata-kata yang demikian. Orang sini kok durip Mas Kromo Harjo kayak Pak Nur iso diawah kok ora ngandani. Lah itu nanti menjadi kesalahan. Ngaten kang kula aturaken mohon maaf lahir dan batin bahwa saya memang banyak dosa dan kesalahan apalagi lisan membawa kejelekan membagi itu salamat insan fil hisan itu tadi yang saya arahkan. Ngaten ingkang kula aturaken wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.